Salam sehat. Beberapa waktu belakangan ini kita dihebohkan dengan kasus Omikron. Kenapa? Karena jumlahnya luar biasa. Bahkan baru pecah rekor. Yang terbaru 57.049. Melebihi dari kasus varian Delta tahun lalu. Berarti ini jumlahnya luar biasa. Pertanyaannya, apakah Omikron ini akan membawa Indonesia memasuki gelombang yang ketiga? Namanya gelombang, yang paling penting diketahui adalah how high. Seberapa tinggi? Apakah sudah mencapai puncaknya? Kalau melihat referensinya, akhir Februari atau awal Maret baru selesai, berarti ini belum sampai puncaknya. Masih menanjak. Kalau dalam hal gelombang, menghadapi gelombang, kita boleh belajar kepada surfer atau peselancar. Ternyata mereka bisa menikmati irama gelombang itu. Bisa berliak-liuk, bisa meloncat bahkan salto. Ternyata karena dia berada di atasnya, bukan di bawah gelombang atau di dalam gelombang. Di atas, kita boleh mengingat kisah anak yang selamat di tsunami Aceh. Rupanya dia ada di atas kasur, kasur itu di atas gelombang tsunami itu. Dia terbawa dan sampailah dia selamat di satu pulau. Rupanya kuncinya adalah berada di atas gelombang. Demikian juga kalau masalah Omikron ini dianggap sebagai gelombang dan menanjak sampai puncaknya tinggi, maka kita harusnya di atas masalah itu. Baru kita disebut mengatasi masalah. Masalah Omikron ini harus kita tahu. Oh, karakternya seperti apa? Rupanya dari referensi yang ada dari negeri pertama munculnya Omikron, yaitu di Afrika. Rupanya Omikron ini karakternya cepat menular, 55 kali lebih cepat. Tetapi daya keparahannya rendah. Yang terjadi hanya batuk, pilek, gatal di tenggorokan, demam, dan sebagian ngilu-ngilu di tulang. Adapun yang ada meninggal itu pengecualian karena mempunyai penyakit komorbid. Tetapi umumnya batuk, pilek, demam, dan ngilu-ngilu tulang. Sebagian OTG, maka cukup banyak masyarakat yang tidak terlalu takut meskipun harus tetap waspada. Artinya kita belum menyelesaikan atau pandemi ini belum selesai. Kalau menghadapi seperti itu, boleh kita berpersepsi bahwa kita sedang menghadapi pandemi jangka panjang, maraton, mirip maraton. Mari kita pilih sebagai maraton sehat. Maraton sehat, kita harus sehat dan selamat di ujung dari perjalanan panjang maraton ini. Kuncinya apa? Kuncinya daya tahan dan imunitas. Dan ini perlu kita checklist. Apa-apa saja yang bisa membuat kita mempunyai daya tahan imunitas yang baik. Checklist. Nomor satu sejak awal pandemi ini adalah meningkatkan imunitas. Yang kedua, protokol kesehatan. Mulai dari 3M sampai 6M. Yang ketiga adalah 3T. Testing, tracing, treatment. Masih berjalan sampai sekarang. Kemudian adalah vaksin. Bahkan sekarang sudah vaksin ketiga, booster. Dan yang terakhir adalah obat antivirus. Memang sudah ada, tapi tergantung pemakaiannya. Apakah untuk Omikron ini digunakan obat antivirus itu atau obat flu biasa? Supaya kita tetap selamat dalam kasus Omikron ini. Artinya, Omikron ini mengajarkan kita untuk menempuh pola hidup sehat. Karena pola hidup sehat itulah yang meningkatkan imunitas daya tahan. Tetapi pilihlah pola hidup sehat yang sistematis, yang lengkap, yang ideal. Supaya benar-benar tercapai apa yang kita harapkan, imunitas sepanjang pandemi ini, bahkan sepanjang hidup. Apa itu pola hidup sehat yang ideal dan lengkap? Paling tidak 3. Yang pertama adalah pola pikir sehat. Pola pikir sehat terdiri dari niat yang kuat untuk sehat. Yang sehat berniat sepanjang hidupnya sehat. Yang sakit pengen segera sehat. Niat yang kuat untuk sehat. Yang kedua, pola pikir sehat itu adalah manajemen stres. Tidak memilih stres, tetapi memilih bahagia. Bukankah bahagia itu adalah pemicu imunitas, meningkatkan imunitas? Pilihan, memilih bahagia atau memilih stres menghadapi masalah. Kalau pola pikirnya sehat,
maka akan mudah mengikuti yang kedua, pola makan sehat dan pola aktivitas sehat. Pola makan sehat ternyata komorbid yang terjadi itu karena kita sepanjang hidup mempunyai pola makan yang kurang baik, pola makan yang kurang sehat. Apa itu? Kelebihan karbohidrat dan lemak sepanjang hidup kita, dan ditunjang oleh kelebihan gula atau kelebihan susu. Susunya pun isinya sebenarnya gula, menambah lemak. Dan kekurangan vitamin, antioksidan, dan enzim yang sumbernya dari buah dan sayur segar tanpa diolah. Tapi ternyata tidak cukup dengan itu, karena ada masalah pencernaan kita, mulai dari mengkonsumsi sampai pencernaan di dalam tubuh kita. Maka kita harus suplementasi, kita harus sempurnakan, kita harus lengkapi. Itulah kenapa food supplement, health food ini diperlukan, apalagi kondisi pandemi seperti ini diperlukan, karena perlu percepatan mengejar serangan. Itulah fungsi dari food supplement, yaitu 2R, recovery dan regenerasi. Recovery, segera pulih. Yang sehat, karena sehat itu belum tentu selalu di atas, ada kalanya turun sedikit, harus recovery supaya sehat, jangan semakin jatuh dan jadinya sakit. Yang sakit harus recovery untuk dipulihkan mencapai kesembuhan. Kemudian regenerasi. Orang sehat, kondisi sehat itu sel-selnya setiap hari mati, harus regenerasi. Apalagi yang sakit, semakin banyak yang mati, harus regenerasi. Makanya kenapa kalau di regenerasi itu orang menjadi sehat itu menjadi awet muda. Karena apa? Selnya senantiasa muda, yang mati digantikan. Itulah fungsi dari food supplement atau health food. Vitamin D3 ini pengetahuannya lama, tapi penelitiannya baru. Ternyata sangat banyak, hampir semuanya kurang gizi dalam vitamin D3 ini. Tidak bisa digantikan dengan hanya berjemur atau makanan-makanan biasa sumber vitamin D3. Kurang, karena kondisinya parah dalam kondisi pandemi, serangan. Maka diperlukan suplementasi vitamin D3. Supaya apa? Supaya cukup untuk menghadapi kondisi sakit, kondisi pandemi. Tapi ingat, pilihlah food supplement, health food yang berkualitas untuk mengatasi masalah penyerapan, karena biasanya tidak terserap dengan baik. Kualitas menjamin mengatasi masalah penyerapan itu. Nah, berikutnya adalah pola aktivitas sehat. Ternyata sepanjang umur kita juga kurang gerak, kurang aktivitas. Mari kita sempurnakan. Dan sederhana, kita pilih yang sederhana. Olahraga ringan yang teratur. Contoh adalah jalan sehat. 30 menit saja satu hari, tetapi diulang-ulang sepanjang hidup kita. Atau sepeda sehat, atau yang lain. Yang penting 30 menit satu hari. Kalau kita pilih, kita kumpulkan menjadi dalam satu minggu, di akhir pekan 2 jam. Nah itu boleh saja, tetap benar. Tetapi akan lebih hebat lagi kalau kita lakukan rutin setiap hari, 30 menit satu hari. Tidak mengganggu, karena cukup 30 menit, bahkan menunjang aktivitas keseharian kita, supaya kita menjadi sehat dan bugar. Kalau keseluruhan itu kita lakukan, pola pikir sehat, pola makan sehat, pola aktivitas sehat, maka kita mendapati istirahat kita menjadi cukup dan berkualitas. Pola hidup sehat itu mirip maraton sehat. Kadang-kadang kita mengajak teman dalam maraton berhenti di checkpoint. Istirahat, tertidur, harus kita bangunkan. Karena memang perlu ada yang mengingatkan. Bahkan COVID ini juga pengingat. Jangan-jangan sepanjang umur kita belum menempuh pola hidup sehat. Mari kita tempuh pola hidup sehat untuk kehidupan yang lebih baik. Pelajaran dari komorbid ini, pelajaran dari COVID ini, yang komorbid menjadi hal yang penting, yang fatal, adalah ternyata kita harus menempuh pola hidup sehat supaya mencegah komorbid, supaya mencegah penyakit degeneratif. Istilah lama, istilah baru komorbid. Pelajaran komorbid adalah kita cegah komorbidnya dengan pola hidup sehat. Supaya kita apa? Supaya kita jangan sampai fatal dalam kejadian sakit apapun, pemicu sakit apapun. Kita harus mencapai pola hidup sehat itu. Pola hidup sehat itu yang ideal. Sehat, langsing, awet muda.
sehingga kita jauh dari sakit, dari obat. Tahunnya baru, virusnya baru, tapi rahasianya lama. Pola hidup sehat dan protokol kesehatan. Sehingga kita bisa memilih. Saat ada serangan, kita tinggal pilih mau menjadi sehat tetap, atau OTG saja, atau serangan ringan, atau serangan berat. Tinggal menjadi pilihan. Pilihan yang paling baik adalah sehat tetap, atau tetap sehat, atau OTG saja. Tapi kita menjaga protokol kesehatan supaya tidak menulari orang lain. Itulah menghadapi gelombang Omikron ini. Surfing the tsunami. Mudah-mudahan tidak terlalu tinggi dan kita tetap sehat. Salam sehat.